elit-elit politik itu jangan merasa dirinya beda dengan masyarakat yang lain gitu loh. Kan yang kita lihat ini sekarang ini kan elit-elit politik itu merasa dirinya itu beda kelas. Ada kesenjangan sosial, ada kesenjangan ekonomi, yang saat yang bersamaan ada kesenjangan politik. Apa itu kesenjangan politik? Nepotisme ini. Presiden sama sekali nggak menyentuh isu soal reformasi polisi. Presiden pidato sekali lagi menyatakan saya akan pimpin reformasi institusi polisi dengan langkah pertama mengganti Kapolri maupun Kapolda Metro Jaya. Itu sinyal yang kuat agar Presiden segera mencopot jabatan komisaris para wamen-wamen itu. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Bung Ray Rangkuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Ray ini aktivis 98 dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Bung Ray, kita prihatin ya, ada kejadian yang sungguh mengoyak perasaan keadilan kita. Kenapa saya katakan mengoyak perasaan keadilan kita? Ada demo yang ujungnya yang tidak pernah kita bayangkan. Ada orang meninggal karena represi oleh aparat ya, pengemudi ojol ya. Kemudian ada mahasiswa ditangkap. Ya. Ada mahasiswa di Jogja itu juga meninggal akibat demo. Padahal kan sebenarnya kalau kita lihat penyebab dari ini semua ada ketidakadilan. Perasaan ketidakadilan ya. Rakyat melihat ada sekelompok oknum-oknum anggota DPR yang hidupnya hedonis. Yang tidak empati terhadap kondisi rakyat sekarang yang tidak bisa makan. Kan rakyat nggak bisa makan ya Bung Ray sekarang ya. Semua serba susah, tapi di lain pihak anggota DPR memperlihatkan kehidupan hedonis. Joget-joget. Ya. Kemudian belum lagi dia membuat putusan untuk menguntungkan dirinya sendiri, bukan untuk menguntungkan rakyat. Ya. Putusannya tunjangan rumah 50 juta, kemudian tunjangan beras dan lain sebagainya. Padahal rakyat susah sekali makan. Betul. Menurut Bung Ray ini, sebagai orang yang berpengalaman pernah hampir mirip ya situasi sekarang dengan peristiwa tahun 98. Kira-kira seperti gitu. Apa yang Bung Ray lihat dari peristiwa ini? Sebenarnya kalau mau didalamin benar gitu, ada kebutuhan orang itu atau masyarakat kita itu kepada apa yang sering disebut orang sebagai reformasi jilid 2 gitu. Nah, kalau reformasi jilid pertama yang kita dulu terlibat di dalamnya ya, bahkan mungkin aktor-aktornya lah begitu ya, yang mendorong reformasi itu berhasil mengubah republik kita ini secara sistemik. Sistemnya kita ubah semua kan, dari yang otoritarian ke yang reformatif, demokratik gitu. Nah, tapi berhenti di situ, berhenti di pembangunan sistem. Bahkan saya sering kali menyebut, kalau ditanya sistem mana lagi yang perlu kita buat, saya bilang hampir 80% sudah nggak, kita udah fix kok. Bahkan boleh jadi 90%, apalagi sekarang setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan presidensial threshold yang 0% kan. Secara sistem menurut saya udah hampir 90%. Kecuali diubah lagi sama DPR kembali ke pilkada tak langsung. Jadi Bung Ray mau katakan sistem ini sudah luar biasa. Sudah biasa. Kita sistemnya ya setara dengan negara-negara demokrasi modern dan matang kan. Jadi nggak perlu kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ya? Kalau kita kembali ya kita rontokkan lagi semua gitu, setback semua gitu ya. Dan kita menciptakan infrastruktur demokrasi yang dari proses perkembangan modernitasnya dibutuhkan. Dan di kita juga ada semua tuh. Misalnya Mahkamah Konstitusi kan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial. Semua lahir dari Komisi Ombudsman, semua lahir. Artinya ini kan komisi-komisi yang dikenal di negara demokratik modern gitu. Jadi era-era tahun 80-an ke sini gitu. Nah, sekarang kita juga punya, dan itu belum tentu ada di banyak tempat. Meskipun sistem mereka itu demokratik gitu. Artinya kan demokrasi modern itu nggak hanya bertumbuh pada 3 hal lagi, eksekutif, yudikatif, legislatif, tapi tumbuh yang kekuatan yang lain namanya pers bebas gitu ya. Tumbuh kekuatan yang lain, komisi-komisi nasional negara. Sudah banyak pilarnya. Banyak.
Sekarang tuh bahkan boleh disebut 6 kan, 6 pilar demokrasi gitu. Bukan lagi 3, 4. Nah, mungkin di negara-negara demokratik yang lain masih 3. Yang penting ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Kita udah lengkap. Makanya saya menyebutkan kalau reformasi 98 itu mampu mengubah wajah Indonesia yang otoritarian ke negara demokratik, tapi itu sistem. Nah, di tengah-tengah pencapaian sistem itu, kita merasakan ada sesuatu yang memang sangat urgen, penting untuk nutupin kelemahan demokrasi sistemik ini. Apa itu ya? Kultur demokrasinya nggak tumbuh. Culture-nya ya? Culture-nya gitu. Itu yang membuat ya demokrasinya tertahan pada aspek legal formal. Contoh paling konkret dan sering kali saya ucapkan tuh, Bang Abraham tuh, pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Kalau kita bicara sistem, nggak ada yang larang. Kan aturan membolehkan. Apalagi setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi itu ya kan. Tapi kan secara kultur demokratik nggak bisa dibenarkan. Secara etik nggak bisa. Bagaimana seorang presiden yang masih aktif membiarkan anaknya untuk menjadi calon wakil presiden dan merubah yang bakal menggantikan dirinya dan merubah aturan-aturan, apalagi ditandai dengan peristiwa ya perubahan-perubahan konstitusi gitu. Nah jadi itu yang kosong. Itulah yang membuat menurut saya secara tematik lah ya diungkapkan oleh aksi-aksi yang sekarang ini gitu. Aksi-aksi yang sekarang ini kan kalau boleh disebutkan Pak Abraham ya bertumpu pada 3 isu besar. Pertama tadi sudah disebutkan oleh Pak Abraham soal kesenjangan lah. Kesenjangan ini kalau kita pelotontin ada 3 nih elemennya gitu. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan kesenjangan politik. 3 ya? 3 tuh. Nah di bawahnya kan nanti banyak ininya lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perasaan keadilan. Salah satu perasaan keadilan itu adalah keinginan orang untuk melakukan reformasi kepolisian. Karena polisi sebagai aparat penegak hukum dirasa nggak cukup mampu mengimbangi pertumbuhan masyarakat yang makin cepat ini gitu loh. Jadi masyarakat yang makin cepat, kebutuhan untuk diperlakukan secara adil itu makin terbuka itu. Tapi cara kerja polisinya masih seperti era tahun 70-an, 80-an kira-kira gitu. Masih seperti era otoritarian. Otoritarian gitu. Nah, itu indikasi itu. Nah, yang ketiga, berhubungan dengan pembentukan negara yang bersih kan, clean government. Itu kita lihat dari isu yang disebut dengan undang-undang perampasan aset gitu ya, lalu revisi lagi undang-undang KPK, setidaknya kembali ke undang-undang yang lama sebelum revisi dan sebagainya gitu. 3 ini, Pak Abraham. Nah ini yang saya sebut tadi mengarah kepada revolusi kultural bangsa kita gitu. Kalau yang 98 itu reformasi sistemik gitu, nah sekarang mau dilengkapi dengan reformasi kultural itu gitu. Sehingga orang nggak lagi bertumpu pada soal boleh nggak boleh. Tapi orang harus bertumpu pada soal bagus nggak bagus, baik apa tidak baik gitu. Karena tidak semua yang boleh itu baik. Udah pasti kan, Pak Abraham kan misalnya makan beling kan nggak ada yang larang kan. Masuk ke rumah orang nggak pakai assalamualaikum juga kan nggak ada yang larang gitu. Tapi jelas itu tidak baik gitu. Nah jadi tidak semua yang diperbolehkan itu dengan sendirinya baik. Nah itu yang saya sebut tadi Pak Abraham. Kalau sebetulnya mau dilihat oleh para elit kita ini apa yang terjadi, kebutuhan reformasi kultural itu yang sedang menggema. Elit-elit politik itu jangan merasa dirinya beda dengan masyarakat yang lain gitu loh. Kan yang kita lihat ini sekarang ini kan elit-elit politik itu merasa dirinya itu beda kelas gitu. Dia warga negara kelas 1, kelas 1 gitu. Dia bisa merebut ruang publik. Alih-alih melayani yang ada dia malah diminta dilayani gitu. Iya. Biar di jalan pun dia merebut ruang publik. Harus di jalan, orang pinggir. Kan mau kalau dia datang ke pesta kawinan tempatnya harus spesial. Iya. Di jalan pun dia harus dikasih dulu. Apalagi di jalan pakai wow gitu ya. Itu yang membuat rakyat marah. Itu kejadian hariannya.
Dan itu yang membuat rakyat marah, Bung. Tentu saja. Kan kalau kita bicara teoretiknya, ya masyarakat itu bicara pengalaman ini gitu. Saat yang bersamaan kan ditimpa lagi kesenjangan ekonomi kan. Kan itu mereka di tengah begini mereka gajinya naik, fasilitasnya naik, ya kan tunjangannya naik. Pajak kita yang malah yang naik gitu. Jadi ada kesenjangan sosial, ada kesenjangan ekonomi yang saya sebut tadi, ini tumpang-menumpang nih. Saat yang bersamaan ada kesenjangan politik. Apa itu kesenjangan politik? Nepotisme ini. Jadi tiga-tiganya bertumpu pada pada sekelompok orang aja jadinya, Pak Abraham. Ya kesenjangan yang menikmati kenikmatan sosialnya ya dia. Kemana-mana dia dipayungi lah kira-kira ya kan. Mau jalan terobos dulu oleh yang lain ya kan. Ke pesta kekawinan tempat duduknya udah dibuat spesial ya kan. Mau naik salaman dikasih salaman kiri kanan semua orang nyapa gitu. Ini orangnya nih. Kekayaannya dia juga yang kaya. Jadi dia mendapat privilege ya? Iya dikasih. Udah kaya ya kan. Kemudian dapat perlakuan sosial. Kekuasaannya juga di tangan dia gitu loh. Jangan dulu, kekayaannya itu dari hasil korupsi ya? Bisa macam-macam. Gitu. Lebih-lebih kalau kemudian itu hasil korupsi. Gitu. Jadi masyarakat besar ini, kalau kita buat masyarakat besar ini, Pak Abraham, nggak dapat apa-apa. Dia secara ekonomi terpinggirkan, secara sosial juga begitu. Ya, secara politik dia nggak bisa akses nih. Karena politik itu udah dikuasai oleh keluarga-keluarga nepotis ini kan. Kalau yo mau ikut, lu bayar kata dia. Kalau enggak ya gitu-gitu aja. Bahasa psikologinya ada perasaan teralienasi kan. Gitu. Nah itu yang muncul ekspresi itulah sekarang yang diperlihatkan oleh masyarakat kita. Itu yang menimbulkan amuk massa. Itu saya kira. Dan itu nggak terjadi sehari dua hari. Saya kira udah lama. Bahkan kalau gejala-gejalanya kalau saya sendiri mungkin sudah 5-6 tahun yang lalu. Jadi ini bara ya yang siap meledak ya? Iya, jadi begitu kejadiannya sudah mulai dipandang orang udah di luar sesuatu yang mereka bisa toleransi, ya seperti yang sekarang kita lihat. Demonstrasi tanggal 25 itu misalnya Pak Abraham itu Bung Sam tahu lah, udah berapa kali kita advokasi soal fasilitas dan tunjangan di DPR itu sejak tahun 2005-an lah 2000 berapa gitu. Mobil dulu ya kan Bung Sam ya kan, mobil baru anggota DPR kita tolak, gedung baru dulu kita tolak. Sepanjang kita advokasi berulang-ulang, mungkin 5-6 kali kita pengadaan kursi baru di DPR lah, kita nolak-nolak soal itu. Nggak banyak orang yang mau terlibat, Pak Bram. Isu itu tidak banyak orang yang mau ikut dulu ya? Dulu. Makanya kemampuan kita itu cuman lobby praksi, lobby anggota DPR-nya, kompres-kompres di dalam, gitu-gitu aja. Muter-muter di situ aja. Nggak ada aksi-aksinya. Ya sekali-dua kali saya bawa orang aksi juga ke DPR itu, gitu. Bawa mahasiswa? Bawa mahasiswa gitu, yang misalnya sering pelesiran ke luar negeri, gitu ya, macam-macam itu. Nggak terlalu banyak. Maka pada tanggal 25 itu, isu yang sangat spesifik tentang DPR bisa menghimpun 1000-an orang tuh, Waduh, itu artinya kan menunjukkan udah mulai nih. Baranya sudah mulai terbang. Mungkin dia marah ya Bung Rey ketika dia lihat perilaku anggota DPR joget-joget. Itu yang saya sebut tadi. Ini kan soal masyarakat ini merasa gini loh. Kalau kita buat dramatisasinya Pak Abraham. Saya ini udah ditarikin pajaknya. Fasilitas untuk saya nggak ada. Pajak-pajak saya dihabiskan untuk membiayai tunjangan-tunjangan pejabat ini. Saat yang udah begitu, saya malah diledek sama mereka juga gitu loh. Padahal saya bayarin dia. Bukan hanya bayar, padahal gara-gara bayar mereka saya nggak bisa makan kok. Oke, menarik. Jadi berarti pajak dinaikkan, dia ambil dari rakyat untuk kasih makan anggota DPR. Dan demi pajak itu saya nggak bisa makan. Kesulitan makan demi bayar pajak itu. Tiba-tiba jadi membayar pajak untuk kehidupan mewah ya? Kehidupan mewah anggota deh. Dan nggak cukup itu. Kita diledek mereka juga. Kan seolah-olah mau mengatakan lasain lo, miskin lo. Itu yang dikatakan oleh seolah-olah ya kan. Dengan joget-joget, udah kasih tunjangannya joget-joget, lalu muncul pernyataan
kalimat yang itu tadi yang 5 huruf itu ya kan. Lalu kemudian ada juga 3 juta kecil, kita bisa 10 juta. Karena artinya sumbangsih kita yang mengurangi jatah makan demi itu nggak dihargai gitu loh. Bisa kelihatan kemarahannya itu kan. Gitu. Di tengah kita juga kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan hari ini seperti apa gitu. Dan kalau kita nggak bayar kan kejar-kejar tukang pajak dan sebagainya kan. Nah itu maka terjadilah itu. Dan itu lagi-lagi Pak Abraham bukan sehari 2 hari. Itu di memori masyarakat itu udah lama, tahunan. Dia pendam ya? Tentu. Dan terakhir sudah nggak bisa dipendam. Ya karena ada faktor-faktor yang lain kan. Soal kesulitan ekonomi, pekerjaannya makin sulit, ya kan. Lalu itu tadi misalnya kita lihat kita berurusan dengan polisi, ya kan, yang banyak keluhan lah kita dengar tuh ya, misalnya merasa nggak mendapatkan keadilan kan. Ada yang udah putuskan pengadilan sampai sekarang nggak ditahan-tahan. Sylvester ya? Sudah diputuskan nggak bisa ditahan. Iya, yang lain malah dicari-cari pasalnya supaya secepatnya dimasukkan ke penjara. Itu semua orang merekam Pak Abraham. Merasa tidak adil. Iya, meskipun dia nggak melihat, nggak mengalaminya, tapi kan dia rekam peristiwa ini. Ya kan, peristiwa-peristiwa yang ditimpakan kepada orang itu ya dengan sendirinya muncul ketika peristiwa-peristiwa yang seperti saat ini terjadi gitu. Oke, Bung Ray, ini kan yang direspon oleh pemerintah menurut saya bukan penyebab dari kejadian ini ya, tapi yang direspon justru kejadian kerusuhannya dengan cara memerintahkan aparat kepolisian untuk mengambil langkah-langkah tegas dan keras terhadap aksi-aksi yang dianggap mengganggu ketertiban. Dan ini kan bisa diterjemahkan lain oleh aparat yang ada di lapangan. Mereka bisa menerjemahkan tidak sesuai lagi dengan apa yang disampaikan di atas, sehingga mulai nih banyak penangkapan aktivis dan lain-lain sebagainya. Menurut Bung Roy, apa yang salah dari komunikasi penguasa ini? Saya juga nggak tahu Pak Abraham ya. Saya nggak betul-betul, saya merasa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini, apa istilahnya tuh, seperti gali lubang tutup lubang gitu. Ya hari di sini ya tutup, pecah di sini tutup, besok pecah lagi sini tutup, itu tuh aja. Karena kan jadi muter di situ aja sebetulnya. Oke, kan begini Bung Ray, seharusnya yang diharapkan oleh masyarakat nih, bahwa setelah aksi ini ada respon yang serius, keputusan yang serius dari pemerintah ya terhadap tuntutan-tuntutan itu. Misalnya harus memberikan rasa keadilan kepada masyarakat ya, harus melakukan sanksi kepada orang-orang yang melakukan kesalahan di DPR. Itu yang saya sebut tadi Pak Abraham. Saya bingung juga. Justru sekarang mencari kambing hitam. Yang lebih sulit dari itu, seolah-olah presiden merasa salahnya bukan di dia gitu. Presiden merasa isu ini bukan ke dia nih. Presiden seolah-olah mengatakan ini orang-orang DPR-nya nih. Bukan masalah saya. Iya kan, makanya saya udah ajak ketua-ketua partai gitu ya, DPR-nya agar mendorong tunjangannya dicabut lagi, ya, fasilitas keluar negerinya dievaluasi lagi. It's okay, itu bagus. Tapi ada jangan Pak Prabowo hanya nganggap ini persoalan yang berhubungan dengan legislatif. Tapi ini juga berhubungan dengan eksekutif. Persoalan bangsa ya? Eksekutif juga. Karena pada yang bersamaan kan Pak Presiden ya dalam hal ini, kan belum mengatakan mencabut jabatan komisaris para wamen-wamen ini kan. Padahal sudah diputuskan oleh MK. Padahal sudah ada Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa ya jabatan wamen itu sama seperti jabatan menteri. Dan tidak sah ya. Yang tidak sah gitu. Dan sebagainya. Termasuk yang paling, kalau ini kan wilayah eksekutif kan. Ya, harusnya bisa ditindaklanjuti. Kalau saat tadi kan saya menyebutkan ada 3 isu ya Pak Abraham ya. Pada isu kesenjangan kan. Nah ini secara spesifik kita sebut adalah soal DPR lah. Ya, mereka udah lakukan nih Pak Abraham, ya kan, meninjau ulang tunjangan, bahkan membatalkannya gitu ya, lalu menonaktifkan ya, meskipun jadi perdebatan juga sekarang. Nanti kita bahas itu nonaktif. Iya, anggota DPR gitu,
dan akan mengurangi perjalanan dinas ke luar negeri atau studi banding gitu. Tapi kan kelihatan nggak ngeredam masyarakat. Masih timbul gejolak. Kenapa? Karena ada isu yang lain yang sampai sekarang tuh tidak direspon oleh Pak Prabowo. Apa itu? Tuntutan reformasi institusi polisi. Itu yang paling penting. Ya? Padahal itu bagian penting. Membesarnya isu ini kan setelah peristiwa ditabraknya pengemudi ojol kan. Oleh polisi. Oleh polisi. Nah disitulah kemudian merebak dengan sangat cepat. Kantor-kantor polisi didatangi oleh massa gitu ya, sebagian kantor DPRD gitu, dan sehari setelah itu tuntutan massa untuk presiden memberhentikan Kapolri dan Kapolda Jaya itu bergema di mana-mana. Coba kita cek rilis baik yang ada di massa yang datang ke Mapolda ya di Jakarta maupun di beberapa tempat. Dan kalau kita lihat nih rilis-rilis masyarakat tentang peristiwa ditabraknya ojol itu, hampir semua mengatakan berhentikan Kapolri. Dan itu sama sekali nggak disinggung oleh presiden. Tidak direspon? Apalagi disinggung pun enggak. Apalagi direspon. Yang ada justru Pak Presiden mengatakan menaikkan jabatan para anggota polisi yang berada di lapangan gitu. Itu membuat marah rakyat. Saya tidak tahu, tapi jelas-jelas. Persoalannya nggak itu yang saya sebut ini ditutup di sini ya akan keluar di sini gitu. Nah jadi padahal sudah 2 kali presiden pidato tuh. Pertama ya seingat saya tanggal 27-nya atau berapa tuh. 27-28-nya. Nggak turun. Pidato lagi bersama dengan ketua-ketua partai politik. Nggak turun juga. Itu. Lalu tokoh-tokoh agama menghimbau, nggak begitu turun juga. Maksudnya nggak diturunkan? Eskalasinya. Oh, eskalasi massa ya? Iya. Oke. Lalu kemarin lagi tokoh-tokoh agama, ketua-ketua pemuda ormas keagamaan, tokoh buruh, ya katanya tanggal 2 atau tanggal berapa akan ada aksi lagi. Enggak. Kenapa gitu? Karena antara apa yang gatal dan digaruk tuh nggak jelas gitu loh, Pak Abraham. Di satu segi udah tepat yang kita sebutkan tadi, ya bahwa DPR begini-begini tuh udah langkah tepat. Tapi ada persoalan lain, kan ada 3 nih dalam peta besarnya kan, penegakan hukum yang ditandai dengan reformasi institusi polisi. Gitu. Itu reformasi institusi polisi bagian juga. Ini sepenuhnya kewenangan presiden. Jadi bisa langsung dilaksanakan. Bisa. Dan itu yang nggak disentuh oleh presiden. Misalnya mencopot Kapolri ya? Mencopot Kapolri. Itu nggak dilakukan? Itu nggak dilakukan. Bukan hanya nggak dilakukan, dibicarakan pun tidak sama presiden. Nggak gitu disinggung. Nggak disinggung. Yang disinggung itu adalah soal fasilitas DPR gitu loh. Nah, yang ketiga di antara keduanya ini, isu yang ketiga, DPR terlibat, legislatif terlibat, eksekutif, presiden terlibat. Yaitu apa? Untuk segera membahas RUU perampasan aset kan dan revisi undang-undang KPK. Ya. Nah itu kewenangan DPR dan kewenangan presiden bertemu. Tapi soal kesenjangan dan sebagainya itu lebih mengarah ke DPR-nya. Soal reformasi institusi polisi mengarah ke presiden. Nah sekarang yang dibicarakan tuh yang satu ini tok. Dan soal itu DPR-nya udah mengatakan, udah buat keputusan kan di sana sini gitu. Oke, Bu Gray, ini kan setelah pemanggilan ketua-ketua partai, kemudian ada respon nih, ada proses nonaktif bagi anggota-anggota DPR yang disinyalir tidak pantas. Misalnya Saroni Nafaurba dari Nasdem, Eko Patrio, Kuya dari PAN, Kadir dari Golkar dan lain-lain sebagainya tuh. Tapi ini kan banyak masyarakat melihat ini akal-akalan lagi nih. Karena cuma menonaktif, karena itu tidak dikenal di dalam undang-undang DPR ya, istilah nonaktif. Kalau mau langsung diberhentikan kan? Ada 2 pilihan Pak Abraham. Apa itu? Pertama ya PAW kan, tapi PAW itu kan sulit. Karena PAW itu kalau nggak berdasarkan putusan MKD, ya nggak bisa dilakukan sebetulnya oleh partai. Jadi mereka copot begitu saja. Ya, mereka yang dicopot ini bisa menggugatnya ke pengadilan seperti yang dilakukan Fahri Hamzah dulu kan. Diberhentikan sebagai kader partai, tapi dia nggak bisa di PAW.
gitu. Dan akhirnya kemudian dia tetap menang di PT UN kan. Nah itu kesulitan tuh. Nah yang kedua adalah ada istilah nonaktif sementara lah istilahnya tuh. Jadi sebetulnya bukan kata nonaktif tuh kalimatnya tuh, diberhentikan sementara. Istilahnya tuh ya. Tapi itu juga harus melalui putusan MKD. Karena yang memberhentikan sementara itu adalah sanksi terhadap anggota DPR yang dianggap sedang melakukan atau menghadapi persoalan hukum. Itu ada tuh ketentuan itu. Nah, masalahnya muncul karena satu, kita nggak mendengar istilah yang dipakai itu nonaktif. Istilah yang nggak dikenal di dalam konstruksi aturan kita. Gitu. Nah, yang meskipun kita memahaminya nih, kan kira-kira, tapi secara legal itu nggak ada istilah dan nggak ada dalam undang DPR. Iya gitu. Nah, yang kedua adalah saya tidak baca bahwa penonaktifan itu melalui putusan MKD. Karena sebab kalau itu melalui putusan MKD, mestinya di suratnya itu dinyatakan berdasarkan putusan Dewan Kehormatan DPR, Anda kami nonaktifkan. Kan kira-kira gitu tuh. Tapi di surat itu nggak ada. Di surat itu seolah-olah itu hak prerogatif partai untuk menonaktifkan yang bersangkutan. Tidak ada di konsiderannya. Nggak ada di konsiderannya. Sehingga dengan begitu, kalau berdasarkan itu, kelima orang itu... Yang kita tahu 5 orang. Iya, kelima orang itu masih sah sebagai anggota DPR. Mereka juga masih sah untuk dilibatkan dalam seluruh aktivitas anggota DPR. Dan masih terima gaji utuh. Dengan sendirinya. Karena walaupun mereka dia nggak datang di DPR, tapi... Dengan sendirinya. Karena surat itu sama sekali nggak punya pengaruh apapun terhadap status mereka sebagai anggota DPR. Harusnya diberhentikan ya? Pilihannya cuma 2. Pertama adalah Anda diberhentikan, lalu di PAW, gitu. Atau yang kedua betul istilahnya di aturan itu apa, tapi bersifat sementara gitu. Tapi seperti nonaktif. Atau kan bisa juga ketua partainya meminta yang bersangkutan mengundurkan diri kan? Atau itu begitu. Kan itu lebih bagus Itu bisa juga. Supaya bisa diberhentikan. Ya, cuma kayak besar dugaan saya nggak ada yang mau dong. Udah modalnya gede Pak Bram tuh. Ya kan baru setahun jadi anggota DPR loh. Nggak ada yang mau gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari yang seperti ini, persis seperti yang disebut oleh Pak Abraham tadi tuh. Jangan-jangan ini bagian dari akal-akal juga gitu. Ya, terserah lah elit-elit ini mau jujur kepada rakyat, mau sungguh-sungguh menyelesaikan protes-protes masyarakat ini, terserah mereka aja. Atau mereka hanya mau sekadar menunda-nunda aja. Kalau menurut Bung Rai? Saya kira yang kedua itu. Mereka sedang menunda aja, makanya dibuat berputar-putar di situ aja. Maka muncullah kemudian daripada mereka mengevaluasi diri, termasuk dalam hal ini saya presiden ya, maka lebih baik lemparkan lagi ke orang lain masalahnya. Ada asing lah, ada provokator lah, ada yang mau makar lah. Dicari-cari kambing hitamnya ya? Sendirinya. Makar bagaimana gitu. Dan nggak akan mengurangi keinginan orang untuk protes, tapi jelas akan menambah korban kemanusiaan lagi. Jadi karena potensial nanti akan ada lagi yang ditangkap. Aktivis ya? Ya ini berdasarkan apa? Berdasarkan dugaan tindakan makar dan sebagainya. Jadi ini mulai dihembuskan lagi ya, dicari-cari kambing hitam bahwa ini makar, ada orang asing, agen asing. Kemudian ada koruptor yang membiayai. Karena mau muter-muter di sini aja. Pak Abraham. Ini sengaja diciptakan isu itu ya? Oh iya dong, karena mereka emoh kan untuk evaluasi. Ya itu yang kita sebut tadi Pak Abraham. Presiden sama sekali nggak menyentuh isu soal reformasi polisi. Padahal itu yang penting. Saya sih berharap ya, tanggal 28 itu, ketika pidato itu, di depan ketua-ketua partai misalnya ya, beliau mengatakan, dengan ini, saya sebagai Presiden Republik Indonesia, memberhentikan. Bukan, akan melaksanakan tuntutan masyarakat untuk melakukan dan memimpin reformasi institusi kepolisian yang saya tandai diawali dengan memberhentikan Kapolri maupun Kapolda Metro Jaya. Langsung itu. Saya kira kalau itu dilakukan langsung berhenti. Saya tak soal langsung berhenti, saya nggak tahu karena saya nggak terlibat langsung dengan. Tapi meredam. Saya berpikir mungkin itu sedikit membantu untuk menurunkan eskalasi
ini ya masanya gitu, eskalasi demonstrasinya gitu. Oke, harusnya itu yang disentuh ya. Itu ya. Karena itu yang paling mudah. Salah satu, kalau soal DPR itu orang udah mulai ini kok ninggalin gitu loh isu DPR itu gitu. Apalagi mereka udah menyebutkan, ya tinggal kita tunggu apa benar tunjangannya dihapus gitu ya. Atau akal-akalan Atau akalan gitu. Nah non-aktif itu apa benar? Ya, jangan-jangan kawan tuh 2 minggu 3 minggu berikutnya udah ngantor lagi kan gitu loh misalnya ya. Perlu rakyat di situ datang ya, melihat, iya. memantau. Tapi setidaknya anggota DPR-nya itu sudah lebih berhati-hati dan lebih jelas langkahnya gitu loh Mas Pak Abram. Lalu di eksekutifnya ini yang kita belum tahu. Paling yang kita tunggu sekarang adalah soal undang-undang perampasan aset. Kan belum, itu juga nggak disinggung oleh Presiden. Sama sekali nggak disinggung. Gitu. Oke. Padahal kemarin udah mulai katanya disinggung bahwa Presiden ya mendengar betapa penting rancangan undang-undang perampasan aset itu dibahas. Nah, saya kebetulan mau ke sini nih Pak Abraham ditanya oleh kawan 2-3 kawan media itu soal gimana gitu. Saya katakan itu bagus. Apalagi saat ini DPR-nya sedang masuk masa sidang pertama kan. Ya Agustus sampai Desember misalnya kan masa sidang pertama di mana mereka ini sedang belanja masalah. Nah, ini mestinya rancangan undang-undang perampasan aset, revisi undang-undang KPK itu masuk di dalam prolegnas mereka sekarang gitu. Sehingga nanti Januari 2026 ke sana mereka udah bisa menetapkan salah satu agenda yang akan dibahas di DPR itu adalah rancangan undang-undang perampasan aset dan revisi undang-undang KPK. Itu nanti masa sidang kedua kan. Januari sampai April biasanya itu. Januari, Maret, April gitu. Oke, Bung Ray, apa yang kita bisa lihat dari persoalan besar yang menimpa bangsa kita kemarin ini dan apa yang harus dilakukan? Oke, saya mulai dulu dari apa yang kita lihat. Jadi kita bicara fakta ya, bicara analisa fakta ini, bukan bisa nanti yang apa ini. Kita nggak akan kemana-mana Pak Abraham dengan yang begini nih. Cara Presiden menanganinya, cara eksekutif menanganinya, cara ketua-ketua partai nggak akan kemana-mana. Muter di sini aja. Jadi stagnan ya? Muter di sini aja. Stagnan sih tidak Pak Abraham, jalan tetap. Cuma ya begini. Dia muter-muter aja? Iya jalannya begini itu. Bukan ke sini gitu loh Pak. Jadi tidak ada solusi ya? Nggak naik. Muter aja di antara. Kekuasaan itu juga muter di antara mereka aja. Stagnan sih enggak. Kan pemilunya tetap jalan. Cuma ya di situ-situ aja muter itu. Jadi misalnya, jadi dulu kan saya mengatakan mimpi Pak Prabowo, bukan mimpi ya, keinginan ya, usaha Pak Prabowo agar Indonesia emas 2045 itu. Bullshit. Aduh, kalau dilihat dengan seperti yang sekarang, saya nggak percaya. Kita muter di sini-sini aja. Termasuk pemberantasan korupsi. Iya, itu paling. Sebagai contoh, kawan saya lah, saya tetap mengatakan dia kawan, Noel ditangkap. Ada nggak perbaikan institusinya? Harusnya kan diperbaiki institusi itu. Itu sinyal yang kuat agar Presiden segera ya kan mencopot jabatan komisaris para wamen-wamen itu. Jangan cuma Noel yang dikorbankan. Nggak ada, tapi kan nggak ada Pak Abraham. Jadi lama-lama kita akan makin banyak ngirimin orang nanti ke penjara. Lalu KPK mengatakan penjara kita udah penuh nih, ya penuh yang karenanya kerja kita cuma nangkapin orang, bukan memperbaiki apa istilahnya itu ya? Memperbaiki sistemnya, bukan memperbaiki kulturnya. Ya ujung-ujungnya ya kerjanya cuma nangkapin orang, ya jelas penjara kita kan padat, kan gitu. Nggak ada Pak Abraham, nggak ada. Misalnya sejak pagar bambu deh. Sampai sekarang tidak ada. Sampai sekarang. Itu Menteri ATR hanya omong doang. Nggak ada perbaikan. Perlu diganti nggak juga tuh? Itu dia. Menteri-menteri yang asal omong perlu diganti. Nanti sesi berikutnya kalau itu. Kita bicara yang ini, muter di sini aja kita barang. Itu yang saya sebut ini gali lubang tutup lubang. Noel kesenggol, nggak ada perbaikan apa-apa di dalamnya, ya dia masuk lagi. Nanti besok siapa lagi yang kesenggol kita nggak tahu gitu. Itu aja. Jadi muter di situ aja. Karena sistemnya nggak diperbaiki. Jadi kita nggak mau belajar, bukan nggak mau belajar, istilah saya itu kalau belajar sih rajin amat orang Indonesia, nggak mau naik kelas lah gitu kira-kira. Nah yang kedua,
Lalu gimana solusinya? Tadi Pak Abraham mengatakan, ya nggak ada, kan kita udah bicarakan tadi Pak Abraham. Presiden, ya kalau mau yang jelas-jelas ya. Yang konkret. Presiden pidato sekali lagi menyatakan saya akan pimpin reformasi institusi polisi dengan langkah pertama mengganti ya kan Kapolri maupun Kapolda Metro Jaya. Nah, yang kedua, Presiden mengatakan seluruh fasilitas ya para wamen yang menjabat sebagai komisaris itu saya copot. Mereka harus konsentrasi untuk mengelola bangsa dan negara. Langkah berikutnya adalah saya berkonsultasi dengan DPR agar masa sidang pertama ini rancangan undang-undang perampasan aset sudah ditetapkan sebagai bagian dari prolegnas yang akan dibahas nanti di masa sidang kedua. Pun juga revisi undang-undang KPK. Konkret, Pak. Itu yang harus dilakukan ya. Kalau itu separuh dari PR kita selesai. Mudah-mudahan. Oke. Luar biasa netizen apa yang disampaikan Bung Ray. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita Bung Ray ya. Memberi kita edukasi dan sekaligus menuntun kita semua. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Sama Speak Up.